Di sudut paling jauh dari sekolah, ada sebuah lorong yang selalu sepi. Lorong itu terkenal dengan kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan siswa. Di ujung lorong itu, terdapat cermin besar yang tampak kuno. Menurut cerita yang beredar, siapapun yang berdiri di depan cermin itu tepat saat jam menunjukkan pukul 3. Junichiro, seorang pemuda pemalu dengan rasa ingin tahu yang besar, tidak pernah percaya cerita-cerita hantu. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti siswa. Namun, ada sesuatu tentang cermin itu yang selalu menarik perhatiannya. Setiap kali ia melewati lorong itu sepulang sekolah, ia merasakan getaran aneh, seolah-olah cermin itu memanggilnya. Suatu malam, saat ia sedang belajar untuk ujian, pikirannya terusik oleh cermin itu. Junichiro memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu malam, saat ia sedang belajar untuk ujian, pikirannya terusik oleh cermin itu. Junichiro memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan hati yang berdebar-debar, ia menyelinap keluar dari rumah menuju sekolah. Jam di tangannya menunjukkan pukul 2:30 pagi. Ia tahu ia harus bergerak cepat. Dengan hati yang berdebar-debar, ia menyelinap keluar dari rumah menuju sekolah. Jam di tangannya menunjukkan pukul 2:30 pagi. Ia tahu ia harus ketika ia tiba di depan cermin, Junichiro merasa bulu kuduknya berdiri. Cermin itu besar dan memantulkan bayangan samar di dalam kegelapan. Sekarang, waktu menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit. Junichiro berdiri tepat di hadapan cermin, menatap bayangannya dengan penuh perhatian. 5 menit itu terasa seperti 5 jam, dengan setiap detik yang selalu membuat rasa takutnya semakin besar. Tepat pukul 3, sesuatu mulai berubah. Bayangan di cermin mulai bergoyang, seolah-olah permukaan cermin adalah air yang terguncang. Wajah Junichiro di cermin tiba-tiba tersenyum. Meskipun ia tahu betul ia tidak sedang tersenyum, perlahan bayangan itu keluar dari cermin dan berdiri di hadapan Junichiro. "Siapa kamu?" tanya Junichiro dengan suara bergetar. Bayangan itu menatapnya dengan penuh misteri. "Aku adalah apa yang kau inginkan," jawab bayangan itu dengan suara lembut namun mengancam. "Aku adalah keinginan terdalammu, keinginan yang bahkan kau sembunyikan dari dirimu sendiri." Bayangan itu menatapnya dengan penuh misteri. "Aku adalah apa yang kau inginkan," jawab bayangan itu dengan suara lembut namun mengancam. "Aku adalah keinginan terdalammu, keinginan yang bahkan kau sembunyikan dari dirimu sendiri." Junichiro mundur beberapa langkah, namun bayangan itu mengikutinya. "Kau tidak perlu takut," kata bayangan itu lagi. "Aku di sini untuk memberimu apa yang selama ini kau inginkan. Tapi ingat, semua keinginan ada harganya." Junichiro terdiam. Di satu sisi, ia ingin lari dari tempat itu. Namun di sisi lain, ia merasa tertarik pada tawaran itu. Sejak kecil, ia selalu merasa tidak diperhatikan, selalu berada di bawah bayang-bayang orang lain. Jika bayangan ini bisa memberinya apa yang diinginkannya, bukankah itu tawaran yang tak bisa ditolak? "Jika aku menerima tawaranmu," kata Eko dengan suara berbisik, "apa yang terjadi padaku?" Bayangan itu tersenyum lebih lebar. "Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi dengan satu syarat, kau harus meninggalkan dunia ini dan hidup bersamaku di dalam cermin." Junichiro menatap bayangannya dengan tatapan bingung. Hidup dalam cermin? Apa artinya itu? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, bayangan itu mendekatinya dengan cepat dan menariknya masuk ke dalam cermin. Aiko merasa dadanya sesak. Ia merasa telah membuat kesalahan besar. Namun, tidak ada jalan kembali. Sekarang ia terperangkap di dalam dunia asing, bersama dengan bayangan yang mencerminkan keinginan terdalamnya yang selama ini ia sembunyikan. Aiko merasa dadanya sesak. Ia merasa telah membuat kesalahan besar. Di dunia luar, cermin di ujung lorong tetap diam, menyimpan rahasia Junichiro dan semua yang pernah berdiri di depannya pada pukul 3 pagi. Di dunia luar, cermin di ujung lorong tetap diam, menyimpan rahasia Junichiro dan semua yang pernah berdiri di depannya pada pukul 3 pagi. Di dunia luar, cermin di ujung lorong tetap diam,